Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari ayat yang kemarin Allah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Pertanyaannya, siapakah orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk itu dijawab oleh Allah dalam masih Al-Baqarah di ayat 46-nya. Jadi siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk adalah alladzina, orang-orang yadunnuna, mereka yakin, annahum, bahwa mereka mulaku, bertemu, rabbihim, dengan Allah, wa annahum, dan mereka ilaihi, hanya kepada Allah, raji'un, kembali. Makanya ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sungguhnya kami ini dari Allah, wa inna, dan kami ilaihi, hanya kepadanya, raji'un, kembali. Pak Guru mau kembali ke istri atau mau kembali ke Allah? Ya, mau ke istri, Pak Guru? Mau ke Allah? Ke Allah. Kalau mau kembali ke Allah, hati-hati ya, antara nanti perintah Allah dengan perintah istri itu harus dibedakan. Jadi ketika azan berkumandang, istri minta sesuatu, hati-hati, jangan sampai mendahulukan perintah istri, tapi harus mendahulukan perintah Allah, sebab kembali akan kepada Allah. Masalahnya biar bin Adan, saya Pak Guru tuh ayat Adan. Itu tapi mudah-mudahan Pak Guru masih baru terbangun, enggak menuruti perintah istri, tidak, tapi karena Pak Guru masih baru bangun. Kalau perintah istrinya Pak Guru mempersatukan gitu ya. Ya. Inilah apa yang disebut dengan khusyuk menurut Allah. Jadi menurut khusyuk menurut Allah itu, orang itu sholat, dia yakin akan bertemu dengan Allah. Jadi di waktu sholat itu dia akan bertemu dengan Allah. Dan ingat Pak, pertemuan dengan Allah, melihat wajah Allah langsung itu di akhirat itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi, semua orang tidak akan mampu melihat Allah, dan semua orang tidak akan mampu bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Oleh karena itu, kenikmatan yang paling tinggi di akhirat kelak itu adalah mampu bertemu dengan Allah. Nah, di dunia Allah sudah siapkan. Anda mau bertemu dengan Allah atau tidak? Kalau Anda mau bertemu dengan Allah, maka bertemulah dengan Allah di waktu sholat. Bertemu dengan Allah di waktu sholat. Pertemuan dengan Allah itu kenikmatan yang paling tinggi, dan itu adalah puncaknya dari kenikmatan di akhirat kelak. Di duniaku Allah disiapkan jelema hari-hari. Harusnya orang ketika Allah menyiapkan akan bertemu dengan Allah tuh orang tuh seneng. Orang rek panggil jeung Allah, gancang. Orang rek panggil jeung Allah ya. Sehingga ketika ada dua perintah antara manusia dengan Allah, kalau seandainya orang mementingkan perintah manusia daripada perintah Allah, orang itu kan cita-cita orang ya, cita-cita kita itu ingin bertemu dengan Allah kan ya. Di akhirat itu kelak ingin bertemu dengan Allah kan? Cita-citanya kan gitu.
Cita-cita manusia, semua orang itu termasuk orang yang beriman itu ingin bertemu dengan Allah. Disiapkan ku Allah sarana untuk bertemu saja kok susah di dunia, komo di akhirat. Ongko urang hayang panggih jeung Allah di akhirat. Di dunia ku Allah disiapkan sarana untuk bertemu dengan Allah susah. Komo di akhirat geus moal panggih. Makanya barang siapa yang Abdullah bin Mas'ud itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, kalau kita sudah menempatkan melaksanakan salat tepat pada waktunya, maka disitulah kita dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai bertemu dengan Allah, maka Allah akan membalas apa? Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, ahabballahu, maka Allah akan mencintai liqa'ahu, pertemuannya. Kalau kita mencintai pertemuan sholat dengan 5 waktu tepat pada waktunya, berarti kita mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai pertemuan itu. Tetapi kebalikannya, waman kariha, barang siapa yang membenci pertemuan liqa Allah, pertemuan dengan Allah, karihallahu, maka Allah akan membenci liqa'ahu, pertemuannya. Kalau orang yang sudah dicintai, Pak Guru, kalau Pak Guru mencintai istri, ya, dicintai istri atau mencintai istri, Pak Guru mencintai istri, maka ketika istrinya Pak Guru minta apapun, Pak Guru akan pasti penuhi, kan? Dipenuhi. Kenapa? Karena Pak Guru mencintai istrinya. Istri yang mana? Istri yang mana? Istri yang mana, Pak Guru? Istri yang di rumah, istri di rumah. Sama. Ketika Allah mencintai kita, maka apapun yang kita inginkan, Allah kasih. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka orang itu kalau ingin dikabulkan doanya, kejar cintanya kepada Allah itu. Kejar supaya Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka apapun keinginan kita itu akan dipenuhi. Persis seperti para nabi, para rasul itu kan kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Maka ketika para nabi, para rasul meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Sebelum Rasulullah, itu rasul-rasul yang dulu ketika berdoa kepada Allah, meminta disegerakan, Allah segerakan berikan. Hanya Rasulullah yang tidak disegerakan meminta doa kepada Allah, yang tidak pernah meminta pada Allah untuk menghancurkan kaumnya. Dan doa Rasulullah itu Rasul simpan, doa yang dikabulkan itu Rasulullah simpan untuk di akhirat kelak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu doa Rasulullah sengaja disimpan. Nah, itu kecintaan Allah kepada orang yang dicintai. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, cintailah pertemuan dengan Allah. Kapan? Waktu sholat. Kuruna mah orang teh seneng pada datang waktu sholat teh resep berseri-seri atau bahagia orang rek panggil jeung Allah ya. Kuruna gancang rek panggil jeung Allah teh. Ada jam 4:30 komat datang. Karena panggilan Allah dengan panggilan manusia, panggilan Allah itu harus lebih diutamakan, karena kalau kita mengutamakan panggilan Allah, maka Allah akan mencintai kita. Sementara keinginan kita kan dikabulkan doanya oleh Allah. Bagaimana mau dikabulkan doanya oleh Allah ketika kita tidak memenuhi panggilan Allah? Satu. Yang kedua, pertemuan dengan Allah khusyuk itu artinya kita mau bertemu dengan Allah, mau bertemu dengan Allah di waktu sholat. Kata Quraisyah begini, orang yang sholat dan sabar itu dengan dijalani dengan khusyuk, itu alat yang ampuh
untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Maka lahirlah konsep ihsan. Konsep ihsan itu ka'annaka tarahu, engkau seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Maka dalam sholat, pastikan bahwa dalam sholat itu kehadiran hati, keyakinan itu kan tidak bisa lahir dalam pikiran. Tapi keyakinan yadunnu ini lahirnya dalam hati. Lahirkan dalam hati bahwa yang kita sedang hadapi waktu sholat itu adalah Allah. Kalau kita yakin bahwa yang dihadapi itu adalah Allah, maka saya yakin tidak ada orang yang meremehkan waktu sholat. Saya yakin tidak akan ada orang yang rusuhan sholatnya. Sebab yang dihadapi adalah Allah. Sekarang begini aja, manusia dipanggil oleh presiden, umumnya ya, panggil presiden. Itu datang hati-hati, Pak. Datang hati-hati. Soksien salah ngomong, soksien salah lengkah, soksien salah besi hitut. Apalagi dengan Allah, Pak. Apalagi dengan Allah. Kalau dengan Allah maka dalam sholat pun harus hati-hati. Hati-hati, Pak. Sholatnya bisi ada perkataan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Hati-hati dalam sholat, jangan sampai sholatnya tidak khusyuk, karena kalau sholat tidak khusyuk itu sangat disayangkan, Pak. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, kalau orang yang yakin bahwa dia dalam sholat itu akan menghadap dengan Allah, saya yakin tidak ada perkataan yang berbeda dengan sunnah Rasul. Kalau seandainya kita yakin bahwa yang kita hadapi ketika sholat itu adalah Allah, maka tidak akan ada pikiran lain selain dia memahami apa yang ia baca ketika sholat. Tidak akan berani berpikir ke sana kemari, Pak. Kalau kita yakin bahwa yang hadapi adalah Allah. Maka kalau seandainya kita meyakini yang dihadapi itu adalah Allah, saya yakin pikirannya fokus kepada yang dibacanya, hatinya juga yakin yang dihadapi itu adalah Allah. Tidak akan ada orang yang berpikiran kotor ketika sholat, tidak ada orang yang akan berpikiran jelek ketika sholat. Maka itu yang disebut dengan khusyuk ketika sholat. Menurut Allah tuh khusyuknya seperti ini, disebut khusyuk itu. Yakin bahwa yang kita hadapi ketika sholat adalah Allah. Maka kalau kita yakin, maka pikiran kita tidak akan berani berpikir kemana-mana kalau yang dihadapi itu adalah Allah. Ya? Boleh. Sujud wada atau sujud naon terakhir? Oh, itu di luar sholat ya. Kalau sudah wiridan itu di luar sholat, silakan saja. Mau sujud nggak doana, mau sambil sujud, mau sambil begini, itu mah tidak masalah ya, Pak. Tidak ada teman. Kalau dia mau sambil sujud, berarti dia menundukkan dirinya, sedang berhadapan dengan Allah ketika berdoa. Dan tidak mungkin dia sujud naun. Kalau bukan untuk berdoa, jadi berdoanya sambil sujud ya nggak apa-apa lah. Ya. Gitu. Kalau sudah wiridan mau sujud berdoa, karena saya yakin sujudnya Pak RT tidak mungkin haitutan ambil tukang. Sujudnya dia menyerahkan diri, menundukkan dirinya kepada Allah sambil berdoa. Dan itulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meminta syafaat kepada Allah. Ya Allah, tolong umatku sambil sujud. Maka kata Allah, Irfa, angkat kepalamu, aku kabulkan permohonanmu. Itu ya. Itu persis seperti Rasulullah SAW ketika meminta saking ingin dikabulkan doanya oleh Allah sampai meletakkan jidatnya di bawah, itu tanda tunduknya diri di hadapan Allah. Itu ya. Oh, sambil sujud, asal sujud tapi nongengan ke batur. Nah itu tanah, nongengan mah tenang itu tanah. Itu ya.
yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.